Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menilai pemerintahan baru harus optimis dengan berbagai kebijakan yang dapat membawa Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat, sembari mengantisipasi tantangan yang ada seperti inflasi, defisit anggaran, dan alokasi belanja negara. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 mengungkapkan berbagai data dan proyeksi ekonomi yang menarik perhatian. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%. Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan dengan proyeksi ekonomi yang ada, pemerintahan baru harus optimis. Berbagai kebijakan yang dirancang dapat membawa Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Namun, Andi mengingatkan adanya tantangan seperti inflasi, defisit anggaran, dan alokasi belanja negara yang perlu diantisipasi. Nah, ini sebenarnya harus dianggarkan sesuai komitmen pemerintahan masa Pak Jokowi ini untuk dilanjutkan di pemerintahan yang baru. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengapresiasi penyampaian rangkaian APBN 2025 yang telah disusun dengan realistis, kredibel, dan memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintahan mendatang. Ia optimis target pertumbuhan ekonomi 2025 dapat tercapai. Kemudian TKD 919 triliun, hampir 1.000 triliun, dan di dalamnya kita berharap infrastruktur ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan yang berkualitas, betul-betul bisa diwujudkan. Sehingga pelembagaan ekonomi kita di 2025, UMKM, skema pembiayaan tadi berkali-kali Presiden mengatakan, skema pembiayaan untuk UMKM itu betul-betul harus dipastikan ada, supaya tidak lari ke pinjaman online yang kemudian menjerat usaha kecil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 5 DPR RI berpendapat 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo diisi dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Namun pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan daerah masih belum dapat terselesaikan. Menanggapi pidato Presiden terkait RAPBN tahun 2025, DPR RI menyoroti pembangunan infrastruktur di daerah yang belum tuntas. Selain itu, DPR RI menekankan pentingnya sektor pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas. Anggota DPR RI Lazarus menjelaskan, rancangan anggaran infrastruktur tahun 2025 mengalami penyusutan sebesar 5,29%. Sehingga ia menilai pembangunan infrastruktur dasar akan jadi tantangan pemerintahan selanjutnya. Tapi kita juga belum selesai dengan infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar. Contoh jalan daerah misalnya, masih banyak yang rusak, kemudian juga ada PR kita soal IKN ya. Jadi itu saya rasa barangkali ya. Kemudian juga soal air minum, kita juga belum mencapai 100% masyarakat bisa diakses oleh air bersih. Itu beberapa PR ke depan untuk pemerintahan yang berikutnya ya. Sementara Muhammad Aras memberikan catatan, selain pembangunan infrastruktur, dana alokasi sektor pendidikan harus jadi prioritas. Aras meminta pemerintahan yang baru kembali menelaah konsep pendidikan di Indonesia, sehingga 20% alokasi APBN untuk pendidikan dapat menyentuh masyarakat langsung. Bagaimanapun SDM yang mandiri, SDM yang unggul, itu sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Nah, kita harapkan bahwa dengan usulan Presiden tadi terkait dengan peningkatan dana alokasi untuk pendidikan, kita harapkan bahwa capaian untuk peningkatan SDM kita bisa lebih maksimal. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah menjaga tata kelola anggaran agar kenaikan anggaran di masa transisi tidak mengganggu capaian yang ada. Informasinya saat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan,
menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Bali, an island renowned for its breathtaking beauty, rich culture, and serene landscapes. A land where tradition meets tranquility, and every smile welcomes you. From its iconic rice terraces to pristine beaches, this is a paradise like no other. Bali proudly hosts the Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024, where leaders and parliamentarians come together to strengthen ties and foster collaboration. Engage in insightful discussions, including economic growth, sustainable development, health initiatives, and food security. We'll build connections and shape a brighter future. See you in Bali. Kembali di TVR 09. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah bekerja lebih ekstra agar anggaran negara dapat menyejahterakan rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Masa transisi ke kabinet baru, pemerintahan Presiden Joko Widodo menganggarkan belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Angka ini naik sekitar 340 triliun dari tahun sebelumnya. Menanggapi hal ini, DPR RI meminta pemerintah menjaga tata kelola APBN agar anggaran negara yang digelontorkan pemerintah mampu menyejahterakan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin mengatakan, selama 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah meraih berbagai capaian, baik di sektor ekonomi maupun infrastruktur. Karenanya, ia meminta pemerintah menjaga tata kelola anggaran agar kenaikan anggaran di masa transisi tidak mengganggu capaian yang ada. Akhirnya masyarakat yang akan merasakan seluruh manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN kita. Jadi harapannya tentu APBN 2025 ini bisa lebih baik, tata kelola pengelolaannya tentunya, dan bagaimana juga kita bisa tetap mempertahankan fundamental ekonomi kita, basis ekonomi yang telah diturunkan oleh Bapak Presiden Jokowi di masa transisi pemerintahan yang akan datang. Lebih lanjut, RAPBN 2025 menargetkan angka pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,5 hingga 5%, dan angka kemiskinan ditekan ke rentang 7 hingga 8%. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ongku Hasibuan, meminta pemerintah bekerja lebih ekstra agar anggaran negara dapat menyejahterakan rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Angka kemiskinan yang selama periode beliau ini diturun ya, di tahun 2025 diharapkan juga terjadi penurunan angka kemiskinan kembali. Yaitu tadi dengan adanya anggaran-anggaran bantuan sosial, pembangunan di bidang infrastruktur, dan juga yang lain-lainnya untuk menciptakan lapangan kerja. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menekankan pemerintah harus mampu mensiasati keterbatasan fiskal di tengah keberlanjutan pembangunan IKN dan juga program lainnya. Dalam sidang paripurna RAPBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya, Presiden Jokowi menyampaikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Proyeksi itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan global yang hanya berkutat di angka 3,4%. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai target itu cukup konservatif. Namun, untuk merealisasikan itu, pemerintah harus mampu menyiasati keterbatasan fiskal di tengah keberlanjutan pembangunan IKN dan program lainnya. Bagaimana menyiasati keterbatasan fiskal ini di tengah program-program pembangunan yang masih harus terus dilanjutkan seperti IKN ya, infrastruktur, dan program-program baru yang juga masuk tadi dalam pidato Presiden seperti bidang pendidikan, utamanya sumber daya manusia ya, dan juga makan bergizi gratis.
kita dengar bahwa target pertumbuhan ekonomi saya rasa cukup konservatif ya. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, pondasi perekonomian Indonesia belum dibangun secara optimal selama 10 tahun terakhir. Pemerintahan dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat karena defisitnya anggaran ditambah beban utang negara. Saya kira optimis boleh, tapi tetap harus realistis. Juga fondasi ekonomi kita tentu harus dibenahi. Saya kira pemerintahan harus spending better, ya, artinya mana yang prioritas harus biayai, mana yang nantinya bisa tidak terlalu menyangkut kebutuhan rakyat banyak atau bisa nanti itu dibelakangkan dulu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, DPR RI menilai pemerintah harus berupaya menekan tingkat inflasi demi menjaga daya beli masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk atau rasio Gini. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan RUU APBN tahun anggaran 2025 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Angka kemiskinan ditargetkan turun pada 7 hingga 8%. Anggota DPR RI mendorong optimalisasi RAPBN tahun 2025 agar target angka kemiskinan bisa tercapai. Andi Yuliani mengatakan, angka kemiskinan Indonesia pada triwulan 1 2024 masih di atas 9%. Pemerintah harus berupaya menjaga tingkat inflasi demi menjaga daya beli masyarakat sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah APBN yang dipergunakan untuk masyarakat miskin, PKH atau jaminan kesejahteraan masyarakat, ini harus dicari penyebabnya kenapa angka kemiskinan hanya menurun sedikit, padahal effort, biaya APBN, baik semua kegiatan-kegiatan APBN itu banyak yang digunakan untuk mengangkat masyarakat miskin. Anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni juga menyoroti penanganan kemiskinan yang akan disusun pemerintah dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Program yang dicanangkan untuk pemerintahan yang baru dinilai bisa menarik minat investor berinvestasi di Indonesia. Dengan berkembangnya investasi di Indonesia, akan menyerap tenaga kerja secara optimal sekaligus menjadi solusi permasalahan gelombang PHK yang banyak terjadi belakangan ini. Di sisi lain, UMKM diharapkan mampu terus berkembang pesat. UMKM ini akan dimajukan sehingga ketika banyak usaha itu berdiri, tentu itu juga akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga pengangguran itu setidaknya bisa menurun angkanya sehingga menunjang kepada penurunan angka kemiskinan juga. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Di masa transisi pemerintahan, Badan Anggaran DPR RI telah merancang RAPBN 2025 yang senantiasa antisipatif dan waspada terhadap sejumlah indikator sektor keuangan yang menunjukkan tren kurang baik. Seperti nilai tukar rupiah yang terus merangkak naik dan juga menurunnya minat investor asing terhadap bisnis sektor keuangan Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Bali, an island renowned for its breathtaking beauty, rich culture, and serene landscapes. A land where tradition meets tranquility, and every smile welcomes you. From its iconic rice terraces to pristine beaches, this is a paradise like no other. Bali proudly hosts the Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024,
where leaders and parliamentarians come together to strengthen ties and foster collaboration. Engage in insightful discussions, including economic growth, sustainable development, health initiatives, and food security. We'll build connections and shape a brighter future. See you in Bali. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, berbagai fraksi di Badan Anggaran memberikan catatan terhadap asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025. Salah satunya menjaga defisit APBN agar tidak terjadi pelebaran. Wakil Ketua Banggar DPR RI menilai di masa transisi pemerintahan ini, pemerintah baru diharapkan bisa mempertahankan batas defisit dalam RAPBN 2025. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Dalam sidang paripurna 9 Juli 2024 lalu, sebanyak 9 fraksi di DPR RI telah menyetujui pendahuluan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Adapun rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2025 akan berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan target sasaran asumsi makro RAPBN 2025 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3 hingga 5,6%. Nilai tukar rupiah berkisar antara 15.300 hingga 15.900 rupiah. Rentang inflasi antara 1,5 hingga 3,5%. Harga minyak mentah Indonesia 75 hingga 85 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak bumi sebesar 580.000 hingga 605.000 barel per hari. Lifting gas bumi berkisar 1.003 hingga 1.047 barel setara minyak per hari. Dan menjaga defisit APBN di angka 2,29 hingga 2,82% dari produk domestik bruto. Berbagai fraksi di Badan Anggaran memberikan catatan terhadap asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, di masa transisi pemerintahan ini, pemerintah baru diharapkan bisa mempertahankan batas defisit dalam RAPBN 2025 dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan batas defisit anggaran di batas maksimal 3% dari PDB. Sehingga nanti tinggal terjadi penyesuaian-penyesuaian aja, kelembagaannya mau seperti apa. Karena RPJP sekarang lagi berjalan regulasinya, dan kita juga melihat bagaimana usulan dari pemerintah baru mungkin nanti sudah masuk di badan legislasi juga terkait postur dari kementerian dan lembaga. Ini yang akan kita lihat karena akan berimplikasi terhadap anggaran juga nanti. Dan kita tekankan menginginkan tidak menambah defisit. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengingatkan program kerja pemerintah mendatang harus dengan perhitungan yang matang agar sinkron dengan target dalam RAPBN 2025 serta menjaga melebarnya beban hutang dan batas defisit. Sehingga kebijakan fiskal tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Kalau di buku APBN 2024, defisit kita 2,2. Nah, saya dengar karena ada program tadi kebijakan makan bergizi gratis akan dinaikkan menjadi sekitar 2,5 atau 2,6. Selama masih di bawah 3% masih oke ya. Tetapi sekali lagi itu tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Karena sekali lagi beban utang kita sudah berat. Lebih lanjut, anggota Banggar DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi berharap susunan anggaran program pemerintah mendatang tidak akan berdampak pada program anggaran negara yang telah ditetapkan, khususnya pada program yang meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jadi kalau kemudian ada program baru dan itu berkaitan dengan peningkatan SDM dari para peserta didik, dipastikan bahwa itu tidak boleh mengurangi sedikit pun
anggaran yang memang sudah berlangsung selama ini. Di masa transisi pemerintahan, Banggar DPR RI telah merancang RAPBN 2025 yang senantiasa antisipatif dan waspada. Untuk itu, guna membantu pemerintahan baru dalam menghadapi sentimen negatif dari eksternal, utamanya pada sektor keuangan, Banggar DPR RI mempersiapkan asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025. Dengan perkiraan pendapatan negara sebesar Rp2.986,3 triliun, belanja negara Rp3.542 triliun, defisit APBN sebesar Rp555,7 triliun atau 2,29% dari PDB. Banggar DPR RI akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Pemirsa, keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah Brazil membuat Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Dan topografi dasar laut yang beragam turut berkontribusi dalam keanekaragaman biota lautnya dan juga mendorong kerjasama antara Indonesia dengan organisasi OceanX. Jangan kemana-mana pemirsa, berita selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Bali, an island renowned for its breathtaking beauty, rich culture, and serene landscapes. A land where tradition meets tranquility, and every smile welcomes you. From its iconic rice terraces to pristine beaches, this is a paradise like no other. Bali proudly hosts the Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024, where leaders and parliamentarians come together to strengthen ties and foster collaboration. Engage in insightful discussions, including economic growth, sustainable development, health initiatives, and food security. We'll build connections and shape a brighter future. See you in Bali. Kembali di TVR 09. Guna mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan organisasi OceanX menggunakan teknologi canggih kapal Ocean Explorer. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas mutakhir, kapal Ocean Explorer siap ungkap keanekaragaman hayati dan juga potensi laut Indonesia yang belum terungkap, mulai dari pesisir hingga laut dalam. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan menjelajah kapal Ocean Explorer, kapal riset canggih di dunia pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Berbicara tentang Indonesia, tak lengkap rasanya apabila tidak berbicara tentang kekayaan lautnya. Dunia bahkan menjuluki Indonesia dengan sebutan Marine Mega Biodiversity karena kekayaan dan keanekaragaman biota lautnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi OceanX untuk mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia menggunakan teknologi canggih berupa kapal.
Nah, Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen menjelajah kapal canggihnya, yakni Ocean Explorer. Kapal Ocean Explorer hadir dengan fasilitas mutakhir yang siap mengungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terpetakan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian maritim global. Kita berharap dengan adanya ini kita bisa memapping nantinya. Memapping bagaimana wilayah laut ini bisa diprotek atau dijaga atau apapun namanya. Dengan harapan nanti wilayah ini bisa diprotek untuk masa depan. Karena mungkin ikan kecil-kecil. Wilayah ini bisa diharvest, diambil ikannya. Wilayah ini untuk kawasan yang diprotek. Untuk keberlanjutan mungkin bagaimana menjaga alam lingkungan laut ataupun untuk pariwisata, diving dan lainnya. Saat kita masuk ke bagian kapal Ocean Explorer, suasananya hampir serupa dengan visual film berteknologi canggih yang kerap ditampilkan di bioskop. Ruangan dipenuhi kabel yang malang melintang di setiap sudutnya, serta terdapat banyak komputer yang menampilkan grafik, angka, dan juga gambar. Ocean X memiliki 2 kapal selam dengan fungsi yang berbeda yang disebut sebagai submersible. Submersible merupakan alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk menyelami lautan. Berfungsi sebagai kendaraan kepentingan media dalam memotret atau mendokumentasikan bawah laut. Pada saat alat ini masuk ke dalam air, awak yang berada di dalam submersible akan langsung melihat jelas bagian bawah laut dan terasa seperti tidak ada pembatas kaca. Tempat di bagian samping kemudi terdapat alat berbentuk tangan. Fungsinya untuk mengambil benda-benda di bawah laut yang diperlukan para ilmuwan untuk kepentingan penelitian. Robot spesial laut dalam ini memiliki kamera VR 360 derajat, berdefinisi tinggi dengan sistem pencahayaannya sehingga dapat menangkap makhluk yang jarang terlihat dalam kualitas visual yang menakjubkan. Desain pencahayaan serta kualitas kamera kapal selam maupun ROV ini dibuat oleh sutradara peraih Oscar James Cameron. James Cameron ini merupakan dalang dari suksesnya film Titanic, serial Avatar, Ghost in the Abyss, dan Expedition Bismarck. Di mana film-film tersebut memang banyak menggunakan elemen air dan kamera bawah laut. Submersible dapat menyelam hingga kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut, dan hingga saat ini sudah melakukan 1.000 kali penyelaman. Setelah melihat submersible untuk keperluan dokumentasi dan media, kita berpindah ke submersible untuk kepentingan pengambilan sampel di bawah laut. Hampir mirip dengan submersible pertama, submersible kedua ini juga dilengkapi dengan kemudi yang dilindungi kaca bening. Bedanya pada submersible kedua, terdapat tabung-tabung yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian. Setelah sampel bawah laut diambil menggunakan submersible, sampel tersebut kemudian dipindahkan ke laboratorium basah. Di sini sampel laut seperti ikan-ikan dapat tetap hidup karena ditempatkan di media yang serupa dengan lingkungan mereka. Berpindah ke laboratorium kontrol, tampak layar-layar komputer yang nantinya akan memuat informasi seputar apa yang terjadi di dalam kapal. Selain itu, teknologi di dalam ruangan ini juga memungkinkan awak kapal memonitor bagian kapal baik dari depan, samping, sampai bagian belakang. Tidak hanya itu, di ruangan ini pula para awak kapal memberitahu posisi kapal di bawah laut kepada kapal induk melalui sistem suara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI sangat menyambut baik kehadiran kapal Ocean X dalam menjelajah laut Indonesia. Ia berharap akan ada film dokumenter mengenai laut Indonesia nantinya. Film Hollywood yang menarasikan atau dokumenter yang menarasikan keindahan dan kelebihan lautan Indonesia. Dari mana? Dari Aceh hingga Papua. Tadi saya mendapat testimoni lautan yang indah itu ada di sekitar Kepulauan Komodo dan di Raja Ampat sampai di Banda. Wah, benar-benar canggih ya pemirsa. Jadi nggak sabar nih bisa melihat hasil dokumentasi kekayaan bawah laut Indonesia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Pada pukul 09.30 waktu Indonesia Barat terdapat rapat paripurna dengan beberapa agenda
Salah satunya yaitu pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan agenda pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun anggaran 2023. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dede Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.